Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang rawatan burung murai batu supaya stabil juara di gantangan. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah mempunyai burung murai batu yang juara, kita tuh pengen burung murai batu kita stabil saat dilombakan. Nah, di sini beberapa faktor yang bisa menyebabkan burung murai batu itu tidak stabil. Nah, di sini yang pertama itu kesehatan burung murai batu. Yang perlu kita perhatikan itu kesehatannya. Karena teman-teman semua faktor utama burung murai batu yang mau stabil itu dia harus sehat terlebih dahulu. Coba kita bayangkan kalau misalkan posisi kita lagi sakit, kurang enak badan. Itu kan males ngapa-ngapain aja, mau makan dan sebagainya itu males. Tetapi kalau misalkan kita sehat, kita mau ngapain aja itu enak saja teman-teman semua. Nah, kita bayangkan seperti itu teman-teman semua. Di burung murai batu juga kalau misalkan dia sehat, dia akan main enak kalau misalkan sudah stabil. Nah, supaya burung murai batunya ini sehat, yang harus kita perhatikan itu yang pertama itu kebersihan kandangnya. Nah, burung murai batunya ini harus kita bersihkan kandangnya, misalkan di pagi hari atau sore hari kita bersihkan. Supaya nanti dia di dalam kerodong dia enak saja, tidak mencium bau kotoran dan sebagainya. Di kotoran pun itu ada zat amoniak, ada bakteri-bakteri, nanti bisa merusak burung murai batunya. Makanya kebersihan dari kotoran ini utama untuk burung murai batu. Selanjutnya air minum. Air minumnya ini kita berikan yang bersih, kita berikan yang bagus. Jangan kita berikan air minum yang dari leding kalau misalkan daerah Pulau Jawa ya, karena di situ ada kaporit dan sebagainya. Lebih baik kita berikan air minum yang kita minum. Jadi kita berikan air minum itu teman-teman semua, kita ganti tiap hari, jangan sampai kotor. Karena kadang-kadang kalau misalkan air minum itu kan ada burung murai batu itu yang makan fur, nanti ditaruh di air minum, kerang jangkrik ditaruh air minum, nah itu akan ada bakteri. Makanya kita bersihkan tiap hari. Nah, selanjutnya fur. Nah, fur ini sendiri kita berikan ini misalkan 2 hari kita harus ganti teman-teman semua, 2 hari sekali kita ganti. Makanya jangan terlalu banyak kita berikan fur, cukup aja ya untuk dia makan 2 hari dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kita berikan ya secukupnya aja, nanti 2 hari kalau misalkan dia masih ada sisa kita buang saja, atau kita bisa berikan jangkrik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi fur ini harus fresh terus menerus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah baru masuk ke rawatan atau settingan teman-teman semua. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah mempunyai burung murai batu yang stabil, settingannya kita samakan saja, jangan kita rubah-rubah. Misalkan mandi seminggu 2 kali, kita lakukan seperti itu. Terus jemur 30 menit misalnya, kita berikan segitu terus. Ekstra puding, jangan naik turun dan sebagainya. Nah, kadang-kadang teman-teman semua kita dalam menyeting burung murai batu ini kita rubah-rubah. Dia seminggu 2 kali misalkan mandi, kita jadiin seminggu 3 kali. Jemurnya biasanya 30 menit, kita tambah. Kadang-kadang ekstra puding kita naik turunkan. Dan juga burung murai batu kadang-kadang dia tidak bisa dikasih kroto, misalkan kita berikan kroto. Nah, ini nanti malah akan merubah dia, malah nanti dia akan penyesuaian lagi. Makanya kalau misalkan sudah mempunyai settingan seperti itu, tetap kita lakukan atau berikan rawatan dan settingan itu terus kita stabilkan, jangan kita rubah-rubah lagi, nanti dia akan penyesuaian. Nah, di sini yang settingan atau rawatan hariannya kita samakan. Yang keempat adalah rawatan setelah lomba.
Nah, di sini penting teman-teman semua rawatan burung murai batu ini setelah lomba. Karena teman-teman semua saat dia lomba itu birahi, emosi itu dia akan naik. Teman-teman semua akan tarung terus. Karena dia ketemu lawan, ketemu musuh. Burung murai batu itu kan fighter. Burung murai batu itu teritorial. Makanya dia akan naik terus birahi emosinya saat dia lomba, saat dia tarung. Makanya kalau misalkan setelah lomba kita mandikan, itu untuk meredam emosi, untuk meredam birahi, untuk dia stabil lagi. Nah, kita mandikan setelah dia lomba. Misalkan kita lomba itu pulang jam 4 atau jam 5, kita mandikan. Pulang malam pun kita mandikan supaya stabil. Kalau misalkan tidak, dia akan naik terus teman-teman semua, birahinya akan naik terus emosinya. Nah, di situ rawatan itu setelah lomba kita lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah waktu melombakan burung murai batu. Nah, di sini waktu melombakan burung murai batu itu berbeda-beda. Ada yang mintanya 2 hari sekali, kadang-kadang ada yang seminggu 2 kali, ada yang maunya seminggu sekali, ada yang maunya 2 minggu sekali, adanya mau 3 minggu sekali, ada yang maunya sebulan sekali. Nah, seperti itu. Itu kita sesuaikan. Misalkan burung murai batunya ini bagus-bagusnya 2 minggu sekali. Ya udah kita gantangkan 2 minggu sekali. Jangan kita iseng-iseng. Kadang-kadang yang fighter bukan burungnya aja, kitanya ini lebih fighter karena udah juara, kita bawa aja seminggu 2 kali. Nah, kita bawa seperti itu, nanti dia tidak akan stabil, dia tidak akan ke titik performnya itu seperti apa. Makanya kayak burung-burung nasional itu kan memang disiapkan, misalkan sebulan sekali itu harus ini ya digantangkan, ada yang 2 bulan sekali, ada yang misalkan dipanaskan dulu. Misalkan sebelum lomba nih nasional bulan depan, sebulan sebelumnya tuh udah kita lombakan di latper dan sebagainya. Nah, seperti itu, ada yang seperti itu. Makanya kalau sudah ketemu waktu lombanya itu berapa lama dia enaknya dan sebagainya, itu kita lakukan seperti itu terus menerus. Jangan kita asal-asal menggantangkan burung murai, kita free, kita bawa dan sebagainya. Itu akan merusak burung murai batu dan dia tidak akan tampil di titik performnya. Nah, di sini yang keenam, ini hal-hal kecil tetapi kadang-kadang kita abaikan teman-teman semua. Nah, di sini yang pertama kandang. Nah, kandang ini kadang-kadang ada burung murai batu itu yang mintanya nomor 2. Kalau nomor 2 itu dia bagus, dan kalau kita kasih nomor 3 itu dia tidak bagus. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Dan juga burung murai batunya ada yang kandangnya pengennya warna hitam. Kalau warna coklat itu dia tidak mau. Nah, di sini jangan kita rubah-rubah. Kalau misalkan sudah kandangnya itu, ya udah kita berikan itu. Dan juga seperti di dalamnya itu ada tangkringan. Nah, tangkringnya itu jangan kita ganti-ganti. Itu saja karena dia udah nyaman itu. Kalau misalkan burung murai batunya ini tangkringannya kita rubah-rubah, kita ganti-ganti, nanti dia tidak akan nyaman, dia tidak akan main enak kalau misalkan dia tidak terbiasa. Ada yang pengennya amplas, ada yang pengennya ini ya kayu asem, itu tergantung dengan burung murai batunya. Ada yang pengennya kecil, ada yang pengennya besar. Nah, ini kita kalau sudah mempunyai kandang, sudah mempunyai tangkring, itu aja, jangan kita rubah-rubah. Dan selain itu, dan tambahannya itu kerodong. Nah, kerodong untuk burung murai batu ini perlu. Ada yang mintanya misalkan kerodongnya kita gelapkan, ada yang warna putih, ada yang merah. Nah, itu kadang-kadang berpengaruh juga teman-teman semua ke perform burung murai batunya. Karena ada punya saya, dia pengennya kerodongnya warna merah. Kalau misalkan tidak warna merah, dia tidak akan stabil. Karena pernah aku coba itu warna biru, dia tidak main enak. Dia pengennya warna merah. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja kita sharing tentang bagaimana supaya burung murai batunya itu stabil di gantangan. Nah, stabil ini perlu rawatan yang bagus, rawatan yang benar, rawatan yang konsisten. Karena burung murai batu stabil, kita juga enak teman-teman kalau bawa juara-juara. Nah, seperti itu. Oke teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun
bisa WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.